Ya, baiklah pemirsa, kita awali dengan laporan perdana. Saudara, penjabat Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, M. Jafar, membuka rapat koordinasi Rakon Tim Penggerak PKK Aceh dalam rangka merumuskan program kerja tahun 2023 di Anjung Monmata pada Selasa 14 Februari 2023. Pemerintah Aceh sangat mendukung eksistensi PKK karena organisasi tersebut selama ini dinilai aktif mendukung kesejahteraan masyarakat. Dukungan itu melalui berbagai gerakan mulai dari pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan obat, pengembangan PAUD, penyuluhan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Sasaran yang hendak dicapai PKK Aceh mulai dari menangani masalah stunting, mendukung penguatan ekonomi masyarakat, pencegahan obat terlarang di tingkat keluarga, hingga kampanye pencegahan kekerasan pada anak dan isu lingkungan. Hal itu selaras tujuan pembangunan Aceh sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026. Penjabat Gubernur mengungkapkan hasil kerja PKK bersama dengan unsur lainnya telah dapat dirasakan saat ini, seperti menurunnya angka stunting di Aceh dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018, angka stunting di Aceh mencapai 37,9%, lalu turun menjadi 33,2% pada tahun 2021, dan kembali turun menjadi 31,2% di tahun 2022. Artinya terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus ini masih cukup tinggi, sebab secara nasional, angka stunting di negara kita sudah mencapai 24,4%. Maka itu perlu peran yang lebih aktif dari semua pihak, termasuk kader PKK Aceh, untuk menekan kasus stunting agar dalam 2 tahun ke depan angkanya berada di bawah 25%. Sementara itu, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, dalam kesempatan sama menyebutkan ada sejumlah isu wajib yang akan dibahas dalam Rakon tahun 2023. Di antaranya kasus kekerasan pada anak dan pernikahan dini yang tinggi, kasus penyalahgunaan narkoba, stunting, penguatan ekonomi keluarga, pemanfaatan teknologi industri, serta masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. Untuk menyikapi isu tersebut, TPPKK Aceh tidak bisa bekerja sendiri, tapi perlu kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya kalangan pengurus PKK, tapi juga dengan tokoh masyarakat, ulama, dan utamanya tentu dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.